AC Milan dan Chelsea optimis transfer Ruben Loftus-Cheek segera rampung. AC Milan segera mendapatkan amunisi baru untuk musim 2023-24. Salah satu pemain yang akan didatangkan berposisi sebagai gelandang. Pemain yang dimaksud adalah Ruben Loftus-Cheek. Kontrak gelandang berusia 27 tahun itu baru akan tuntas pada 2024 mendatang. Kesuksesan Milan mendapatkan Loftus-Cheek bukan kabar yang mengejutkan. Pasalnya Milan sudah mengupayakan transfer ini setidaknya sekitar 1 bulan yang lalu. Sejak mulai melakukan kontak langsung dengan pemain, sekaligus bertemu dengan The Blues, Milan mendapati prosesnya berjalan lancar tanpa kendala. Jurnalis Fabrizio Romano pun mengonfirmasi bahwa Milan akan mendapatkan tanda tangan Loftus-Cheek. Tidak ada masalah dengan poin-poin kesepakatannya. Negosiasi transfer ini pun dikabarkan akan segera rampung. Tidak diketahui akan selesai kapan, tetapi yang pasti dalam waktu dekat. Dengan kata lain, kepindahan Loftus-Cheek dari Stamford Bridge ke San Siro sudah memasuki pembahasan tahap akhir. Ada sejumlah alasan yang menjelaskan transfer Loftus-Cheek ini berjalan lancar. Alasan paling utama, sang pemain jadi pemain yang ingin didepak Chelsea untuk mengurangi kuantitas skuad. Rencana tersebut pun diamini oleh Mauricio Pochettino. Manajer baru Chelsea itu merasa tidak membutuhkan tenaganya untuk musim depan, jadi tidak keberatan melepasnya ke Milan. Alasan terakhir, Milan tidak mendapatkan saingan berarti dari siapapun. Walaupun ada yang sempat meminati Loftus-Cheek, Milan punya daya tariknya tersendiri untuk dipilih sang pemain. Loftus-Cheek tampaknya akan jadi pemain baru yang kedua didatangkan oleh Milan di musim panas 2023. Sebelumnya, dilaporkan Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Daichi Kamada yang kontraknya di Eintracht Frankfurt habis di tahun ini. AC Milan siap ikat Mike Maignan dengan kontrak jangka panjang. AC Milan dilaporkan siap mengikat kiper Mike Maignan dengan kontrak jangka panjang, menyusul perannya yang semakin penting buat klub. Tak disangka kiper asal Prancis itu langsung nyetel dengan Rossoneri dan bahkan sukses mempersembahkan trofi Scudetto Serie A di musim debutnya tahun lalu. Kemudian di musim 2022-23 ini, meski Milan harus puasa gelar, Maignan tetap tampil dalam performa terbaik dan menjadi pemain paling penting di skuad milik Stefano Pioli. Saking bagusnya performa Maignan, sang kiper sekarang mulai dilirik oleh sejumlah raksasa Eropa. Salah satunya adalah Manchester United yang butuh pemain pesaing bagi David De Gea. Guna menghindari Maignan pergi begitu saja dari San Siro, AC Milan pun dikabarkan siap menyodori kontrak baru dengan durasi jangka panjang. Melansir laporan teranyar La Gazzetta dello Sport, Milan disebut siap memberikan kontrak berdurasi 5 musim untuk Maignan sampai dengan 30 Juni 2028. Apabila Maignan setuju menaikkan kontrak tersebut, maka ia akan menjadi pemain kedua setelah Rafael Leao yang sepakat berkomitmen untuk klub sampai 5 tahun ke depan. Di kontrak barunya nanti, Maignan juga akan mengalami kenaikan drastis di segi pendapatan. Kiper berusia 27 tahun itu diklaim bakal menerima upah tahunan sebesar 4 juta euro atau naik 30% dari gajinya sekarang yang sebesar 2,8 juta euro per musim. Rafael Leao minta maaf pada Juventini usai Milan kalahkan Juventus.
Ada masalah apa sih? Bintang AC Milan Rafael Leao meminta maaf pada fans Juventus gara-gara masalah jersey. Sehari setelah pertandingan, Rafael Leao angkat bicara di akun Twitter pribadinya. Ia tak membahas kemenangan AC Milan atas Juventus. Leao ternyata meminta maaf pada fans Juventus. Ini berkaitan dengan jersey bianconeri. Ceritanya, usai pertandingan ia bertukar jersey dengan salah satu pemain Juventus. Setelah itu ia memasukkan jersey tersebut ke dalam celananya saat menyapa fans Milan di stadion. Hal tersebut menuai kritik keras dari Juventini, pendukung Juve. Jika ada penggemar yang merasa tidak dihargai karena memasukkan kaos ke dalam celana pendek saya minta maaf. Bukan niat saya untuk menyampaikan rasa tidak hormat. Sebaliknya, saya menghormati semua institusi. Forza Milan. Kebencian itu benar-benar sial, tulis Leao. Rafael Leao tampil sebagai starter di laga lawan Juventus, namun ia bisa dikatakan bermain buruk. Leao tak berkutik di babak pertama. Juventus berhasil meredam permainan winger Portugal tersebut. Di babak kedua, ia bisa sedikit leluasa untuk berkarya lantaran Juventus harus bermain lebih ofensif. Ia pun mendapat beberapa kesempatan melancarkan serangan balik. Akan tetapi, permainannya tetap saja di luar ekspektasi. Leao akhirnya ditarik keluar pada menit ke-82. Kontrak Rafael Leao di AC Milan sekarang tersisa sampai tahun 2024 saja. Manajemen Rossoneri sudah berusaha untuk memperpanjang kontrak Leao. Negosiasi berlangsung lama. Hal tersebut sampai menimbulkan beragam spekulasi soal masa depan Leao. Akan tetapi, kabarnya kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat. Leao disebut akan segera tekan kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di Milan sampai 2028 dan dibayar 7 juta euro per musim. Roberto Mancini hanya panggil satu pemain AC Milan ke timnas Italia. Roberto Mancini telah mengumumkan daftar 26 pemain yang dipanggil ke timnas Italia untuk laga UEFA Nations League 2022-23. Menariknya, Mancini hanya memanggil satu pemain dari klub AC Milan. Italia akan bermain di semifinal UEFA Nations League 2022-23. Gli Azzurri akan berjumpa dengan Spanyol pada duel yang dimainkan di Stadion de Gros Feste 16 Juni mendatang. Jika mampu memenangkan laga tersebut, Italia akan berjumpa pemenang duel antara Belanda dan Kroasia di final. Laga final akan dimainkan pada 18 Juni 2023. Jika kalah, Italia akan bermain untuk perebutan tempat ketiga. Mancini memanggil 26 pemain untuk laga kontra Spanyol. Ada beberapa nama baru yang masuk dalam daftar panggilan, namun hanya ada satu pemain AC Milan. Mancini membuat kejutan dengan memanggil Alessandro Florenzi ke timnas Italia. Dia juga menjadi satu-satunya pemain AC Milan yang mendapat panggilan untuk membela Gli Azzurri. Florenzi bukan pilihan utama di Milan. Dia lebih sering berada dalam ruang perawatan atau bangku cadangan. Florenzi hanya 5 kali bermain hingga pekan ke-37 Serie A. Sementara Sandro Tonali yang biasanya jadi andalan tak mendapatkan panggilan. Tonali dilaporkan akan dipersiapkan untuk membela Italia di ajang Euro U21. Italia tengah mengincar gelar juara pada ajang tersebut. Jika AC Milan punya satu wakil di skuad timnas Italia, tidak demikian dengan Inter Milan. Mancini sama sekali tidak memanggil pemain Inter Milan. Biasanya ada Nicolo Barella, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni hingga Federico Di Marco
yang mendapat panggilan ke timnas Italia. Namun Mancini punya pilihan yang berbeda. Mancini sengaja tidak memanggil pemain asal Inter Milan, sebab Inter akan bermain di final Liga Champions. Jadi para pemain Inter Milan akan mendapat waktu istirahat dan fokus untuk bermain di final.